Mengerti itu tentang pensucian pola pikir. Itu lebih tepat. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pikiran kita ini yang tidak baik, yang membuat kita ini terbawa kepada kenesapaan. Nah, Anda harus mengerti, kita ini sebagai manusia kan yang sangat dominan kan alam pikiran. Kalau Anda tidak membenah alam pikiran Anda ini yang bersih, yang tertib, yang teratur, sehingga Anda bisa memberdayakan suara hati nurani dan potensi yang ada pada diri Anda, sehingga Anda bisa bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan orang banyak, maka tujuan hidup Anda itu mengambang. Jadi zakat, kalau Anda perhatikan, salat dan zakat itu selalu terkait dia. Makanya pemikiran tadi tentang definisi salat itu semuanya tidak bisa rumuskan dalam dimensi ritualitas. Sehingga ritualitas sembahyang 5 kali sehari itu yang ada dalam Islam itu kan tidak membawa makna sama sekali kepada pencerahan, kepada pembaharuan, sehingga manusia ini bisa membenah dirinya itu kepada orang baik-baik, kepada orang-orang yang memang produktif dan kreatif dalam hidup, sehingga dia hidupnya itu mencerahkan dan bermanfaat kepada tidak hanya kepada dirinya tetapi kepada manusia yang lain. Nah, jadi makanya ritualitas itu sembahyang ya yang saya maksud ini harus dipisahkan dulu dari definisi salat yang ada dalam Al-Quran. Intinya, salat yang ada dalam Al-Quran itu tidak bisa dimaknakan, artinya yang sering dipakai itu sebagai sembahyang dengan sejumlah rukun-rukun dan syarat-syarat, dengan harus ada wudu dan niat dan lain-lain lah yang ada di dalamnya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Anda, persoalan zakat. Kalau Anda perhatikan, itu kan ada sekitar 19 surah ya, ada dalam Al-Quran terkait dengan zakat. Tidak ada satupun zakat yang ada dalam Al-Quran itu yang dimaksudkan itu kasih sejumlah harta Anda itu kepada masjid atau kepada kaum ulama atau tokoh agama. Tidak ada yang demikian, karena seberapapun banyak Anda kasih harta Anda kepada tengku umum atau kepada tokoh agama agar mereka kasih kepada orang miskin lain-lain lah, itu tidak akan pernah bisa mensucikan diri Anda ini. Yang perlu Anda sucikan adalah pola pikirnya dulu, bersihkan ranting-ranting atau pemikiran-pemikiran yang memang yang membuat Anda ini tidak jelas dalam berpikir. Jadi zakat itu, makanya ayat 9 ini ya, surah 19, surah Maryam, surah 7 ya, surah 19 ya, surah 19 ayat 19 dalam Al-Quran. Itu kalau Anda perhatikan, yang ada kata di situ zakiyah. Zakiyah di situ tidak ada kaitannya dengan bentuk manusia, anak bayi manusia, tetapi bentuk pemikiran secara dini yang suci. Nah, harus ke situ. Apa telepon? Gak usah. Iya. Oke Bang, saya paham apa yang abang pikirkan. Tapi tentu begini, kita mungkin berbeda pemikiran ya. Makanya saya nggak suka mendengar orang kalau sudah berbeda pemikiran harus berantem, harus saling menjatuhkan, nggak penting itu. Kita kalau sudah berbeda pemikiran, ya nggak apa-apa. Kita masing-masing punya nurani, punya otak sendiri, punya pemahaman sendiri. Kalau saya Bang, dalam Al-Quran itu ada yang namanya infak, itu dalam surat, lupa, tapi saya pernah baca, makanya saya tetap berpegang kepada itu. Kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan punya dan tidak, itu kita wajib mengeluarkan infak, ada dalam Al-Quran. Kalau nanti abang
pengen tahu nanti saya carikan sebentar. Saya lupa suratnya dan itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau abang katakan sholat itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur pikiran kita, hati kita, semuanya. Kalau menurut saya dengan sholat, saya itu bisa menata diri saya. Saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya bisa menjadi orang yang punya toleransi kepada orang lain. Itu kalau dalam diri saya. Saya nggak tahu kalau abang tidak ya, tapi saya mau katakan begini, kita beda ya di sini bang, tapi nggak apa-apa kan ya, nggak salah kalau kita beda. Saya juga tidak marah, saya juga tidak mesti teriak-teriak kalau abang berpikir enggak. Saya terima apa yang abang pikirkan, tapi saya juga punya pemikiran sendiri. Jadi begitu bang, menurut saya sholat itu ada dalam Al-Quran itu suratnya banyak banget. Saya punya indeks Al-Quran. Apa iya saya nggak boleh juga kan abang bilang asbabun nusul kita nggak boleh. Abang bilang asbabun nusul itu begini yang saya maksud, Anda tidak mendefinisikan salat. Saya tidak menafikan bahwasanya tidak ada kata salat dalam Al-Quran, bukan itu yang saya katakan. Saya katakan definisi salat itu perlu didefinisikan kembali, perlu dikalibrasikan kembali. Sejauh ini definisi salat yang didefinisikan oleh tradisi Islam dalam hal ini kitab hadis itu tidak membawa seseorang kepada dimensi seperti yang dimaksud. Itu yang saya maksud. Jadi sembahyang dengan sembahyang itu ya dengan sejumlah ritualitas, dengan syarat-syarat, harus ada wudu, harus ada niat dan rukun-rukun sembahyang. Itu yang definisi salat yang dalam kerangka demikian tidak bisa membawa manusia kepada orang baik-baik. Itu yang sudah jadi kenyataan. Oke, saya paham apa yang abang katakan, saya paham. Cuma saya mau katakan bahwa kita berbeda pendapat di sini. Kalau saya, sholat itu membawa saya menjadi yang lebih baik. Oke, memang dalam Al-Quran itu tidak ada bagaimana sholatnya. Tapi kan yang abang cuma saya mau katakan bahwa kita berbeda pendapat di sini. Apalagi oke, jadi menurut saya tuh begini bang, kita sholat kenapa? Kita sholat ada wudhu, ada ini, karena yang contohkan itu Rasulullah. Makanya saya bilang kalau ibu tadi mengatakan kita ikut, bukan hadis sebenarnya. Makanya saya bilang yang Rasulullah tinggalkan kepada kita itu cuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, sunnahnya ini kan Rasulullah mencontohkan sholat tuh begini, zuhur begini, asar begini, begitu ya. Ya itulah yang menjadi pegangan buat kita. Kan tertulis di hadis dong. Iya, semua itu kan tertulis di hadis. Sebentar, satu-satu nih ya, Bu. Sebentar, Bu. Begini, Bu. Rasulullah itu meninggal memang di hadis, tetapi bukan hadis. Maksudnya begini, Rasulullah itu waktu meninggal, dia bilang dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu di hadis memang, tapi hadis itu banyak, ada yang doif, ada yang sahih. Nah, iya, yang saya katakan tadi hadis yang bersumber dari Al-Quran yang saya percaya, begitu loh. Oke, Ibu, saya paham yang Ibu maksud. Jadi ketika gini loh saudara, ketika ada perintah sholat di Al-Quran, di Al-Quran ada perintah sholat, di hadis juga ada perintah sholat. Ya itulah yang saya ikuti, hadis yang bersumber dari Al-Quran. Oke, begini Ibu yang Ibu coba saya mau tertib dulu ya. Saya tidak akan mengulang apa yang telah dikatakan oleh Bang Majid tadi. Mungkin Anda tidak perhatikan yang dipaparkan Bang Majid panjang lebar tadi. Nampaknya ibu-ibu ini selalu ngerti. Kita tidak nafikan ada kata hadis dalam Al-Quran, itu ada memang. Nah, persoalannya kata hadis dalam Al-Quran tidak dimaksudkan dengan hadis yang ada di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Ini satu yang perlu dimengerti dulu. Kemudian ada memang dalam Al-Quran itu kata sholat. Yang perlu Anda mengerti, yang kita gugat sekarang, yang lagi kita gugat sekarang adalah definisi sholat itu apa. Nah, yang saya terangkan tadi, definisi sholat yang diterangkan di dalam kitab hadis oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain,
definisi yang mereka tuangkan tidak tidak menyatu dengan prinsip-prinsip alam. Jadi salat dalam Al-Quran itu ternyata bukan sejumlah ritualitas. Nah, ini perlu Anda pisahkan dulu sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian yang kedua, Dulu Pak Cakra gini ya, Pak Cakra ya. Bukan Sholat itu sejumlah, adalah tapi- perintah Allah, ya. Sholat itu adalah perintah Allah, tapi tata caranya kita ikuti hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, begitu persoalannya loh. begini, Bu. Persoalannya begini, Bu. Tidak ada Puasa satu ada, tunggu dulu. Allah memerintahkan puasa zakat, maka penjelasannya juga ada di hadis, begitu loh. Ketika itu saya percaya hadis yang bersumber dari Al-Quran. Begitu loh, kalau tidak bersumber dari Al-Quran saya tidak ikuti. Begitu loh. begini, Bu ya. Gitu. Tulisan hadis yang dikarangan atau yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain, tidak satu pun ditulis oleh sesosok yang dimaksud dalam hal ini Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun hadis yang Anda dapat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain, tidak satu pun dikeluarkan oleh sesosok yang dimaksud, tetapi menurut pendapat sejumlah orang, ya kan, dikatakan oleh sepulan-sepulan sampai 5 orang sampai 7 orang. Itu persoalannya. Jadi Ya, Anda ini loh, Anda itu percaya hadis monggo, tidak percaya hadis juga monggo, terserah, begitu loh. Jangan mempersoalkan tentang hadis, begitu loh. Karena apa? Kami umat Islam itu kitabnya Al-Quran, bukan hadis, ngerti nggak? kita mengerti, Begitu loh. ya kita mengerti. Itu memang ya terserah pribadi masing-masing. Sejauh Iya. ya kan, sejauh loh. begini, Bu ya. Sejauh begini ya, Bu ya. Sejauh Ketika tidak hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka saya kembali ke Al-Quran, begitu loh. Oke, Ibu saya mengerti. ngomongnya satu-satu dong Bu, biar Begitu. Ibu ke bapaknya jelasin dulu. Nah, dia itu bukan Islam loh, Bun. Kok menjelaskan Islam itu gimana? Tidak apa-apa Bu. Islam Wah, tidak kan kalian apa-apa. semuanya dong. Kami Anda ini punya gimana toh? keyakinan. Ini bikin Ya, kita kan kalian semuanya. Anda ini gimana Anda ini? Oke, kawan-kawan Ibu semua coba itu tertib ya. tidak mau menerima pendapat orang. Nggak begini. boleh. Ya orang bukan Islam kok di pendapat bukan Islam kok diturutin, ini gimana ini Anda ini? Diturutin, Masya Allah. Ya Ibu, Masya Allah Ini, tidak ini, diturutin. Anda ini Ibu. gimana toh Anda ini? Ibu Diana, ini diam terlalu dulu begini. emosional. Terima Diana, dulu Bukan Bukan begitu Bun ya. Dia Oke, itu kawan-kawan bukan semua. Islam, Oke, kawan-kawan semua menerangkan coba tentang tertib dulu, Islam satu-satu ya. dan Satu-satu. dipelintir-pelintir. Anda ini Oke. gimana? Anda ini gimana toh Anda ini? Ibu itu harus sini, bisa sini, menerima sini, pendapat sini. orang lain dulu. Ibu Islam, saya juga Islam sama. Kita punya keyakinan sama. Tapi jangan ibu maunya menghajar terus, jangan. Biarin aja dia mengatakan itu Ya, keyakinan gini, dia. gini. Isin dulu. Ibu Isinnya, ini ampun emosional isin dan dulu Bu Adin. Isin Ya, isin. dengerin Gini, perkataan yang ada di hadis dan perkataan Pak Cakra dan perkataan pada Rubiana itu semua sama. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang setelahnya Nabi Muhammad. Nah, di hadis ada yang benar, ada yang salah. Di perkataan Pak Cakra ada yang benar, ada yang salah. Yang membenarkan semua perkataan itu adanya di Al-Quran. Al-Quran yang membenarkan. Jadi perkataan kita semua ini, hadis dengan perkataan Pak Cakra, perkataan siapapun, pada intinya itu semua sama. Perkataan orang-orang yang setelahnya Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi perkataan itu harus dikembalikan lagi ke dalam Al-Quran. Apa yang mana perkataan yang dibenarkan oleh Al-Quran itu yang kita ambil. Hadis yang mana yang dikatakan yang kita pernah pelajari harus kita kembalikan ke dalam Al-Quran. Yang mana dibenarkan itu yang diambil. Jadi kalau bahas tentang sunat atau tentang sholat terus diperjelas dalam oleh hadis, saya kira mungkin tidak ada yang salah. Tetapi kalau tentang menyangkut tentang hadis yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia, itu yang banyak yang salah.
itu yang membuat itu orang sampai bergolongan-golongan. Jadi orang bergolongan itu bukan karena aturan-aturan sholat itu, bukan aturan-aturan dari sunat itu yang membuat orang bergolongan-golongan. Tapi orang membuat bergolongan-golongan dalam Islam itu dari ilmu-ilmu rahasia yang diajarkan di hadis-hadis itu, yang dimana yang ada yang Begini, Bang. bertasawuf. Begini Bang, saya mau maaf ya, begini ya, seluruh umat Indonesia dan di seluruh umat dunia, kalau Islam itu melakukan sholat 5 waktu, itu sebagai kewajiban umat Islam, itu adalah perintah Allah. Ketika mereka itu seperti Bang Majid sama si ini tidak melakukan sholat 5 waktu, ya udah, jangan mengutik-ngutik yang sholat 5 waktu. Saya maksud begitu loh. Setiap ada diskusi yang diutik-utik sholat. Begini, Bu, ya. Begini. Begini, Bu, adalah ya. kewajiban umat Islam, begitu loh. Bang Cakra, saya ngomong sebentar ya. silakan. Ibu saya paham. Kalau yang Anda saya tidak paham. melakukan sholat, ya udah, jangan mengukit-ngukit yang melakukan sholat. Kalau Anda itu Islam, begitu loh. Ya, oke. Bu, gantian ngomong Kalau ya. Anda tidak percaya hadis, ya udah diam, jangan mengukit-ngukit hadis, begitu loh. Oke, Bu. Ibu gantian ngomong ya, Bu. Nah, ya, begini Bun, karena apa? Kitab suci umat Islam sedunia itu adalah Al-Quran, hadis atau sunnah yang dikatakan Nabi Muhammad itu ya bersumber dari Al-Quran, begitu loh. Oke. Ya kita Oke, ikuti ini dong. coba tenang dulu ya. Oke, kawan-kawan semua coba tenang dulu, saya luruskan persoalan ya. Jadi kita tidak akan mengulang kepada apa yang tadi saya paparkan dan apa yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Majid. Nah, jadi perlu ada poin yang tadi saya jelaskan. Jadi anda yang kebetulan ini saya mengulang sedikit ya, karena ada pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan sebelumnya. Jadi persoalan definisi salat tadi sudah saya terangkan bagaimana Islam pendekatan. sedunia aja tidak meributkan tentang Ibu sholat, tentang Rubiana, hadis, sabar ini. dulu. Ya Allahu Akbar. Kita harus tetap di sini, Bu. Coba diperhatikan dulu. Kita tidak hanya sekedar ngomong dan berargumen atau debat tanpa ada satu pelajaran yang bisa Anda petik sebagai ini ya, sebagai petunjuk. Bang Cakra, barangkali bukan saja pelajaran, etika juga perlu etika. Etika dalam berbicara tuh coba dijaga supaya enak yang kita dengar tuh masuk gitu. Ya, benar. Udah jalan, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, kenapa ada penggugatan terhadap definisi yang ada di dalam tradisi Islam, yang definisi salat yang ada dalam Islam? Karena klaim yang dibuat itu Tentang ternyata sholat. Tidak Sebentar ada dulu, Bu. yang menggugat tentang sholat. Kami umat Islam sedunia melakukan sholat. Masya Allah. Ibu ini. Masya Allah. Nggak sabar orangnya ya. Padahal Ya, inilah yang Islam mau mengajarkan sabar. Iya, inilah persoalannya. Kenapa jarang sekali ada kajian yang kritis, yang ini ya, yang mencerahkan kita, karena yang sikap-sikap yang demikian. Ya. Jadi sikap-sikap yang demikian yang membuat ini orogan ya, sikap-sikap orogan seolah-olah yang lebih gimana ya, yang punya kuasa atau otoritas terhadap Allah dan Rasul. Ya hanya nampaknya hanya sekelompok orang. Jadi kalau Allah dan Rasul ini dimonopoli oleh sekelompok orang, inilah persoalannya. Ya terhadap dan juga terkait nanti ya definisi tertentu ya, persoalan yang ini ya yang ada dalam agama Islam yang menjerat dan menjerumuskan banyak manusia. Kalau kita tidak pernah kaji secara kritis, kalau kita tidak pernah menggugat dan berpikir tentang persoalan dan duduk perkara sebuah permasalahan, maka yang kita ikuti itu sesungguhnya tidak lebih daripada hanya ikut-ikutan. Kan makanya ayat 107 dari surah Al-Baqarah itu kalau Anda perhatikan, kalau umat Islam hanya ikut-ikut beragama karena orang tua kita mengikut dan orang tua kita nggak ngerti pun apa yang mereka ikut, maka inilah yang membuat celakanya umat Islam secara umum ya.
Yang kita ikut hanya karena kebanyakan orang, tetangga saya melakukan demikian, saya juga ikut demikian, orang tua dan nenek-nenek kita melakukan demikian, kita hanya ikut-ikut aja tanpa tahu apa yang kita ikut. Nah, kalau demikian pendekatan, maka daya nalar dan suara hati nurani kita ini kemana? Nah, makanya kalau Anda perhatikan ayat surah ini ya, ayat-ayat di dalam surah Al-Maun, surah 107, itu yang dikatakan memiskinkan di situ lebih tepat, persoalan memiskinkan tentang persoalan suara hati dan akal atau daya nalar. Nah, kalau yang intinya di situ ini saya terangkan sedikit ya agar Nanda di bawah ini tahu lebih tahu. Surah Al-Maun surah 7 itu kalau kita biarkan suara hati dan tidak dibenar dan hati Anda ini terlunta-lunta, maka surah Al-Maun itu mengingatkan kita, celakalah orang-orang yang melakukan ritualitas sedangkan mata dan suara hati mereka termiskin dan tidak terhiraukan, termasuk ya akal pikiran mereka, tidak mereka gunakan akal. Mereka abaikan akal dan hati mereka terlunta-lunta dan miskin. Nah, yang dimaksud miskin di situ bukan miskin persoalan Anda tidak punya harta, bukan demikian, tetapi miskin pola pikir ini. Itu yang harus Anda pikirkan. Jadi, kalau ada kritikan atau kajian-kajian yang kritis dan dianggap itu adalah sesuatu yang sudah meruntuhkan agama atau menistakan agama, inilah ya, pemikiran yang sangat tidak mendidik dan tidak menjadikan kita. Jadi kembali kepada solat, kenapa ada penggugatan terhadap definisi solat yang sudah terbangun dalam ajaran Islam? Ya karena ya sejauh ini definisi salat yang diterangkan oleh para kaum ulama, para mazhab ternyata tidak membuahkan satu hasil seperti yang dimaksud. Demikian juga definisi zakat yang tadi saya terangkan. Nah, kenapa ini penggugatan ini? Sehingga kalau kita baca Al-Quran ke depan, lebih ini ya, yang kita baca itu lebih membawa kita ini kepada pencerahan, bukan kepada dogma buta, bukan kepada penipuan-penipuan, bukan kepada transgresi dan kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, kalau itu poros orientasi bacaan Al-Quran, itu membuat Al-Quran ini tidak bisa jadi penunjuk kalau kedemikian penggunaan atau metode definisi yang akan dibuat. Itu aja dulu. Pak Majid, mungkin saya ada waktu sekitar 2-3 menit lagi. Saya minta pamit dulu. Oke Bang, saya mau katakan begini. Itu pikiran Abang dan ada kalau saya menilai bahwa Abang itu lebih banyak melihat agama dari segi logikanya ya. Logika Abang berpikir. Kalau kami ini karena memang mungkin kami dari kecil dilahirkan sebagai seorang muslim, yang ada pada diri kami itu pertama keyakinan. Kami yakin dulu, sudah itu kami mengisi keyakinan kami dengan apa yang kami baca dalam Al-Quran. Kami coba mengkaji dari dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran dibilang katanya kalau kita mau mengkaji Al-Quran itu memang harus mempergunakan akal. Jadi kami yakin dulu, sudah yakin baru kami mempelajari Al-Quran dan mempergunakan akal. Kira-kira begitu Bang menurut saya. Saya standby lagi lah. Ya, saya mengerti. Ada yang lain, saya punya waktu sekitar 3 menit lagi. Ada yang ingin bertanya sebelum saya minta pamit? Silakan. Oke. Bang Majid, masih standby, masih monitor, Bang Majid? Nah, tapi lagi makan, Bang. Banyak yang makan ya? Naik. Banyak yang mau naik sebentar. Oke, ya, silakan. Oke. Mungkin sekitar 5 menit lagi saya minta pamit dulu, Bang Majid. Iya, siap. Banyak yang bawah mau naik, coba satu-satu. Oke. Sudah pertanyaan. Boleh. Oke, boleh. Halo?
Nggak, nggak naik, nggak ngomong, langsung saya keturun. Oke. Rifai, ada yang tadi mau ditanya ya? Silakan. Mungkin hanya setakat nambahin aja Bang. Oke. Permasalahan umat ini hanya satu lah, tidak mau membaca kitabnya. Original kitab itu tidak mewariskan ulama, tapi kitab yang ada di Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu tidak tergantung asbabun nuzul. Linusabbita fuadaka, kan berangsur-angsur itu kan sekedar untuk menguatkan jiwanya, sebab Allah itu maha tahu. Dia menciptakan manusia, menurunkan aturan, dia sudah disesuaikan dengan akal pikiran manusia. Bukan begitu Bang? Mengenai sholat mungkin hanya Abang kan substansinya yang dilupakan tentang sholat itu kan. Tujuan sholat kan tanha anil fahsya wal munkar lidzikri. Memang di Al-Quran sendiri dikritisin fawailul lil musallin itu. Ritualitas, orang kan sekarang terjebak dengan ritualitas, tapi substansi daripada sholat itu sendiri dia sudah ini. Jadi intinya umat yang mengakui Islam itu kan apa ya, tidak mendengarkan dan tidak berpikir. Yang banyak itu kan kepentingan-kepentingan dalam mengartikan beragama. Saya yakin setiap orang yang ngaku Islam itu kalau membaca kitabnya Al-Quran itu, saya yakin lah tidak ada perbedaan dalam pemahaman tentang Islam. Ya, ya. Makanya tadi kan ada kawan yang bertanya sekitar 30 menit yang lalu ya, persoalan ayat 2 dan ayat 3 dalam surah Al-Baqarah. Itu kan terjemahan atau pemikiran standar yang sudah terbangun dalam tradisi Islam. Itu kalau kita perhatikan yang diterjemahkan begini, apa sih maknanya mutakin? Kan itu yang sering ditanya, apa maknanya mutakin? Kita baca pada ayat ini, pada ayat ketiga. Mutakin itu adalah ini pemikiran Ahlussunnah ya, dan pemikiran-pemikiran para ustadz. terkesan begini, arti mutakin itu adalah orang-orang yang percaya buta kepada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Itu artinya mutakin. Nah, jadi kalau pendekatan mutakin atau makna mutakin demikian, disinilah yang membuat orang Islam ini celaka. Kita bisa lebih mudah ditipu atau dengan blackmail, kita lebih mudah di blackmail dan juga dipertakutkan oleh klaim-klaim yang tidak bisa dimengerti. Jangankan zaman udah seperti sekarang, kan juga ada di Al-Quran itu, wa qala rasul ya rabbi innaka muttakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Zaman itu sudah ada ayat itu. Ya. Oke, ini Pak Ucok. Oke, baru turunnya. Berlian, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya minta pamit? Silakan. Oke, mungkin dia lagi tidak monitor ya. Ingin saya lanjutkan narasi saya sedikit ya. Nah, tadi kan ada persoalan definisi salat yang sering terbayang oleh orang Islam itu, kita harus ruku ke lutut dan sujud ke tanah dan lain-lain dan menghadap ke sana ke Mekah sana.
Coba diperhatikan ayat 177 daripada surah Al-Baqarah. Nah, di situ kan esensi digambarkan secara umum, esensi kebenaran atau kebenaran itu bukan karena Anda berkiblat menghadap ke sana ke Mekah dan berhajat kepada batu Hajarul Aswad. Jadi orang-orang baik-baik itu bukan karena menghadap muka mereka itu kepada satu batu atau berhajat kepada satu batu Hajarul Aswad atau Ka'bah. Jadi kalau kita ingin mengerti ayat 62 dari surah Al-Baqarah, itu akan lebih jelas apa itu makna solat. Makanya salat itu bukan kepada harus membaca menghafal sejumlah ayat dan baca kepada Tuhan setiap kali atau 5 kali sehari. Yang intinya di ayat 62 surah Al-Baqarah itu kan siapa-siapa yang melakukan amal saleh itu bukan yang dimaksud ritualitas dengan bersyahadat, dengan berwudu, ya kan, dengan taruh air di muka dan bersihin tangan dan basah kaki dan lain-lain. Tetapi amal saleh adalah itu sudah termasuk orang-orang yang melakukan kerja baik, siapa aja mereka, baik itu orang Yahudi, orang Kristen dan orang yang beragama lain. Sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Kalau amal soleh itu artinya sesuatu yang kita kerjakan dengan bertujuan yang baik. Begitu, bedakan. Jadi sholat itu wajib kita kerjakan oleh umat Islam sedunia. Begitu loh. Karena ayatnya udah ada, berwudu itu juga di surah Al-Quran juga ada ayatnya. Sebelum kita sholat, kita wajib berwudu dulu, bersuci, begitu loh. Anda itu nggak sholat, tapi menerangkan tentang sholat. Anda ini gimana toh Anda ini? Oke. Nih, saya bacakan ya. Tunggu dulu, saya bacakan. Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, Sagar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Tuh. Yang ke ayat 44, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Tuh. Dan Anda mengatakan kalau sholat itu mencelakakan diri kita, ya tidak. Qs Al-Ma'un ayat 4-5, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalau baca Al-Quran itu yang lengkap, jangan dipenggal-penggal. Oke, Anda salah mengerti. Yang celaka itu adalah orang-orang yang melalaikan sholat, yang tidak melakukan sholat. Oke, baik Bu. Oke, Anda salah seperti mengerti. Anda ini, Sebentar, Anda Bu, ya. ngaku Islam, tapi penjelasanmu bukan Islam. Oke, Anda salah mengerti yang saya paparkan tadi. Mungkin Anda bisa simak, Bang Majid, ada rekaman video ini, nanti bisa Anda simak kembali. Nampaknya Anda salah mengerti apa yang saya paparkan barusan. Jadi, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Mereka itu lalai dalam sholatnya karena tidak melakukan sholat, itu yang celaka, begitu loh. Intinya celaka di mana? Ya celaka di akhirat nanti, begitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Karena sholat Bang Majid, itu adalah perintah Allah untuk umat Islam, begitu loh. Oke. Baik. Pak Cakra, Pak Cakra izin Pak Cakra kalau mau turun aja, biar saya atasi di kenal pot-potokan ini. Oke, boleh silakan. Bang Majid, saya minta pamit dulu ya. Ini silakan dilanjutkan. Baik, silakan Pak Cakra. Siap. Bang Edi sudah masuk. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak ini semuanya. Bang Majid. Baik, Bang Majid. baik. Bunda, Silakan Pak Cakra. Sudah nggak usah ditanggapi. Pertanyaan aja satu. Biar saya, biar saya Bang Cakra, hadir. bentar. Ya, silakan Pak Edi. Ya, baik. Bu Rupiana. Bang Majid, Bu Rupiana. sabar dulu, terlalu menilai ya, tapi saya cuma mau tanya, maaf gitu, Bang Majid agamanya apa ya? Saya apa siapa?
Bang Majid. Bang Majid lagi. Bang Cakra. Ya Allah subhanallah. Oh, Bang Cakra. Bang Cakra itu agamanya apa Bang Majid? Muslim, dia Muslim. Biar saya jelaskan, Pak. Muslim. Oh iya. Beliau iya. itu, ya Bu, beliau itu seorang Muslim. Beliau itu seorang Muslim. Namun Muslimnya beliau itu tidak seperti kebanyakan, Iya, yaitu saya paham, Bang. yang mengikuti, yang mengikuti Iya, para Bang. kadrun. Maaf, Beliau maaf, sudah maaf. terlepas dari kadrunisasi, gitu. Maaf Bang, Simpelnya begitu. saya termasuk orang yang sangat memahami orang lain. Jadi saya cuma tadi terakhir saya pengen nanya, kan saya dengar juga beliau. Saya juga tidak membantah apa yang beliau pikirkan, itu hak beliau. Saya juga punya hak sendiri. Cuma terakhir saya cuma mau nanya, saya juga ragu beliau ini agamanya apa sebenarnya gitu kan. Jadi kan nggak ada salahnya kalau saya nanya Gak apa-apa, supaya saya bisa pikiran saya tuh bisa positif. Saya tidak mau pikiran saya menjadi negatif gitu. Ya, Jadi saya kalau- pertegas sekali lagi bahwasanya beliau Pak Cakra adalah seorang Muslim, namun kritisnya beliau sekritis Bang Majid tentang Muslimnya. Saya Jadi paham tidak itu, asal Bang. mengimani, Saya juga- asal tidak mengimani begitu. Iya. Saya paham yang begitu Bang, karena saya juga senang berdiskus dan saya tidak suka emosional dalam berdiskus kayak orang yang nyosor-nyosor, saya nggak suka. Saya kalau yang begituan mending saya pergi. Karena saya senang orang Iya. punya pendapat, silakan, itu hak dia dan kita harus menerima pendapat dia. Kita punya pendapat, orang lain juga nggak boleh bantah karena dia juga harus menerima pendapat kita. Jadi saya kalau diskus sama orang nggak ada masalah. Saya tidak pernah bermasalah dengan orang. Itu keyakinan dia, silakan. Ini keyakinan saya. Itu aja pendapat saya. Itu yang saya. Begitu Bang. Saya sekalian pamit ya. Saya mau ada perlu dulu. Terima Siap, kasih Bunda. Bang Majid. Siap, Bunda, siap. Sudah memberikan kesempatan kepada kami, Abang Bang Edi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, jadi apa ini? Huruf Biana. Mana tadi huruf Biana? Kenal pot babokannya masih enggak? Bu Rubiana, nggak boleh kamu katain orang bukan muslim. Kamu jangan jadi Tuhan loh. Selama orang mengaku dirinya muslim, kamu nggak boleh berhak berkataan ini orang nggak muslim. Kok jadi kamu kayak orang-orang gila ini menakafirkan orang. Nggak boleh itu. Jadi Tuhan kamu, jangan hakimi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala muslim wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Saya ingin ke Bang Majid aja ya. Karena di sini room Bang Majid. Bang Majid pernah dengar nggak hadis yang mengatakan bahwa nanti di akhirat, di akhir zaman itu banyak penghuni neraka itu perempuan. Gak percaya, Pak. Kira-kira bagaimana Bang? Gak percaya itu. Emang surga dan neraka udah ada, udah tahu. Dari mana tahu Nabi Muhammad? Emang Nabi Muhammad tahu? Dari kan riwayat ya. Kalau riwayat itu kita melihat dari perilaku kaum Hawa ini banyak banyak sekali kita melihat bahwa itu hanya sekedar untuk menutupi suatu kebohongan dan kebohongan lagi. Jadi yang mana kebohongan yang Barahmat. sangat Barahmat. betul. Laki-laki selalu membuat peran. Laki-laki sekarang di antara pimpinan negara berapa laki-laki? Hampir 99% laki-laki, nggak ada satu wanita, dua wanita yang membina negara. Yang bikin manusia meninggal banyak itu laki-laki. Bukan wanita. Wanita itu apa? Makhluk yang apa? Yang dia itu melahirkan apa? Masa dia
banyak yang masuk neraka. Nggak bertentangan sama fakta dan reality. Kita lihat yang kelompok-kelompok yang kuat itu selalu laki-laki itu yang bikin kacau di dunia ini, bukan perempuan kan? Bukan perempuan. Jadi hadisnya tidak percaya ya? Nggak Berarti percaya, setuju ya? nggak sesuai Al-Quran Ya. juga, nggak ada Nggak di sesuai, Al-Quran betul. bilang wanita yang masuk neraka, laki itu nggak ada, ban. Siap manusia tuh masing-masing punya amalan. Sip, mantap. Jadi adakah hadis yang berbunyi begini? Ketika para sahabat mengatakan bahwa, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pertama engkau cintai? Rasulullah menjawab, Ummi, ibumu, sampai tiga kali. Nah, berarti maksud hadis ini adalah bahwa peran seorang perempuan ini termasuk yang dikatakan Rasulullah adalah ini, begitu loh. Inilah kelakuannya gitu loh. Maksudnya kelakuan gitu loh Bang Majid, kelakuan. Jadi kalau apabila perempuan itu bisa jina atau bisa lembut atau bisa suatu forum itu nyimak saja, tidak terlalu banyak. Ya ini itu maksudnya, begitu loh. Bang Majid. Tapi di hadis Bukhari itu ibunya Nabi di neraka loh. Kamu percaya? Rahmat ini lagi bangunin Burubiana tapi nggak terang-terangan dia. Kamu percaya Rahmat ibunya Nabi, orang tua Nabi di neraka? Itu adanya di hadis loh. Percaya nggak Rahmat? Hadisnya sahih. Tapi gini Bang Majid, sholat itu adalah perintah dari Allah. Ketika Anda tidak melakukan sholat, monggo terserah Anda begitu. Bagi kami sholat itu penting begitu loh. Ya silakan. Tergantung Anda. Gitu. Emang aku pernah datang ke rumah Rubiana, larang, nggak boleh salah. Yang saya maksud ini sholat 5 waktu Bang. Iya, saya pernah nggak datang ke rumah Ibu Rubiana bilang nggak boleh salat. Nggak ada urusan. Kamu mau nembak celana dalam loh, juga Bang. nggak ada urusan tuh. Iya, begini loh. Jadi perintah sholat itu ya ada di Al-Quran. Dengan tata caranya itu ikutin Nabi Muhammad begitu loh. Ketika Anda tidak menjalankan sholat 5 waktu itu terserah Anda begitu loh. Nggak ada 5 waktu di Al-Quran. Mana Bu? Mana perintahnya dalam Al-Quran sholat 5 waktu? Coba terangkan. Surat berapa? Lah Anda percaya Al-Quran nggak? Loh, justru saya menanyakan karena saya baca Al-Quran dan Anda saya itu tidak percaya menemukan Al-Quran barangkali di nggak? Al-Quran Anda ada. Iya ada dong. Coba tunjukkan ayat berapa? Surat berapa?